Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur memasuki minggu ketiga bulan November ini. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kami ada, kami kuat, kami sehat sampai hari ini karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1-9 yang berbunyi demikian. Dan Yusuf tidak dapat menguasai perasaan hatinya di hadapan semua yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah dia, suruhlah semua orang keluar dari hadapanku, dan tidak ada orang yang berdiri bersamanya sewaktu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia menyaringkan suaranya dalam tangisan sehingga orang-orang Mesir mendengar dan sisi istana Firaun mendengarnya. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, apakah ayahku masih hidup?" Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya karena mereka sangat ketakutan di hadapannya. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Aku mohon mendekatlah kepadaku." Dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab inilah tahun kedua terjadinya kelaparan di negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi yang di dalamnya tidak ada yang membajak maupun menuai. Dan Elohim menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara keturunan bagimu di negeri ini, dan untuk menyediakan penghidupan bagimu melalui penyelamatan besar. Maka sekarang bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan Dia telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh isi rumahnya, dan penguasa atas seluruh tanah Mesir." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kalau kita bicara tentang Yusuf, kita pasti ingat kisahnya yang sangat menyedihkan dan mengerikan, di mana Yusuf dibuang dulu ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, baru dijual kepada Potifar. Di rumah Potifar, dia dijadikan jadi pembantu rumah tangga, dan dia bekerja dengan tulus, dengan benar. Tapi istri Potifar menginginkan untuk berzina dengan Yusuf. Yusuf menolaknya, maka dituduh Yusuf mau memperkosa istri Potifar, dimasukkanlah dia ke penjara bawah tanah. Saudaraku, penjara bawah tanah itulah membawa Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Hari ini saya berikan temanya, di balik yang pahit ada yang manis. Sekali lagi, di balik yang pahit ada yang manis. Pada umumnya manusia kalau diperlakukan dengan baik, dilayani dengan baik oleh sesamanya, maka dia merasa senang, sangat bisa menerima. Tapi ketika diperlakukan dengan tidak baik, apalagi tindakan yang mungkin jahat, itu susah dilupakan, susah untuk memaafkan, dan itu seringkali ada yang sampai dibawa sampai matinya. Oleh karena itu, pada pelajaran yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini, di balik yang pahit ada yang manis. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima yang manis? Kalau kita menghadapi yang pahit, apa yang harus kita lakukan saat menerima yang pahit itu?
Yang pertama-tama, belajar menerima segala keadaan. Sekali lagi, belajar menerima segala keadaan atau selalu bersyukur. Yusuf ini ketika dia dibuang atau dijual ke Mesir, di rumah Potifar, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menjadi merenung nasibnya kenapa aku begini, tidak. Tapi dia kerjaannya dengan baik. Sebab apa? Dia menerima segala keadaan. Kalau kita perhatikan, saudaraku, di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1-3, apa yang dikerjakan oleh Yusuf di rumah Potifar selalu berhasil. Mengapa dia berhasil? Karena hatinya bersyukur, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menyalahkan keadaan. Dia percaya di balik yang pahit yang dia alami, pasti ada yang manis yang Yahweh siapkan bagi dia. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita siap menerima yang pahit dan juga mau menerima yang manis? Yang kedua, yakin dengan teguh segala rancangan Yahweh selalu yang terbaik bagi manusia. Sekali lagi, segala rancangan Yahweh selalu yang terbaik bagi manusia. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, rancangan Yahweh lebih tinggi dari rancangan manusia. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Sebagaimana tingginya langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancanganmu daripada rancanganku. Dan di dalam Yesaya 14 ayat 24, rancangan Yahweh pasti terwujud. Hari ini mungkin engkau diperhadapkan hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Dibuang dari keluarga, atau mungkin di PHK dari tempat pekerjaan, atau mungkin engkau tidak naik kelas atau tidak lulus dan segala macam masalah yang kau hadapi, atau engkau sedang mengalami sakit penyakit, maka jangan lihat keadaanmu itu, lihatlah kepada rancangan Yahweh itu lebih tinggi daripada apa yang sedang engkau pikirkan. Dan engkau juga harus melihat rancangan Yahweh tidak ada yang jahat, selalu rancangan yang baik kepada manusia. Sebagai contoh, sebelum manusia diciptakan, maka diciptakan dulu segala kebutuhan manusia. Itu salah satu rancangan Yahweh yang terbaik bagi manusia. Oleh karena itu, belajar kita selalu bersyukur, ya. Selalu melihat rancangan Yahweh itu yang terbaik bagi kita. Tidak ada rancangan Yahweh yang salah bagi kita, sekalipun diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan menurut pandangan kita. Yang ketiga, supaya engkau menerima yang manis, maka dalam mengalami kepahitan itu, engkau belajar, ya, membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Seperti Daud berkali-kali di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 9-11. Daud pada saat bersembunyi dalam satu gua, sementara Saul masuk ke dalam yang mengejar-ngejar Daud, berkali-kali membunuh Daud. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Sebab apa? Sebab firman Yahweh dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, jangan dikalahkan yang jahat, tetapi kalahkan yang jahat dengan yang baik. Itu dipraktikkan oleh Daud. Daud punya kesempatan membunuh Saul di dalam gua itu, tetapi Daud tidak lakukan. Daud berkata, biarlah Yahweh yang melihat perbuatanku,
bahwa di tanganku tidak ada perbuatan yang jahat ingin membunuh engkau. Padahal Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan karena kejahatan Saul dibalas dengan kebaikan. Maka kita tahu setelah sekian lama dikejar-kejar oleh Saul dan juga panglimanya, tentaranya, dan akhirnya Daud meninggal. Yang menggantikan Saul menjadi raja adalah Daud. Di balik yang pahit ada yang manis. Tapi kalau kita lihat tadi perjalanan Daud, bagaimana dia menderita, dikejar-kejar Saul, dianggap salah terus, tapi Daud tidak salah. Tetapi Daud tidak pernah membalaskan. Dan di balik yang pahit itu ternyata ada yang manis. Daud dipersiapkan menjadi raja untuk menggantikan Saul. Begitu juga Yusuf tadi, saudara-saudaranya membuang dia ke sumur, menjual dia, dijadikan jadi pembantu, dituduh lagi berzina dengan istri Potifar, dimasukin ke penjara bawah tanah. Tapi kita tahu, sangat pahit dan sangat memahitkan. Tetapi penjara bawah tanah itulah membawa Yusuf naik ke permukaan. Ketika Firaun mempunyai mimpi, tidak ada yang bisa mengartikan, hanya Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun, sehingga Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan dia memegang ekonomi seluruh Mesir. Kalau kita lihat pahitnya tadi yang dialami oleh Yusuf, waduh, apa mungkin, apa bisa secara akal pikiran. Tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa rancangan Yahweh itu pasti terwujud. Dan tidak ada rancangan Yahweh yang salah bagi manusia. Kalaupun manusia yang A atau B, C merencanakan yang jahat kepada kita, kalau Yahweh sudah merencanakan yang baik kepada kita, maka rancangan Yahweh yang pasti terjadi. Yang berikutnya, saudaraku, kita belajar mengasihi musuh kita. Seperti yaitu Yusuf tadi, baik Daud. Di dalam Matius pasal 5 ayat 4, kasihilah musuhmu, berkatilah musuhmu. Dan kita melihat di dalam, kembali dalam Kejadian pasal 45 ayat 4 tadi, lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, aku mohon mendekat kepadaku, dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi kita perhatikan di sini, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya dan juga mengampuni saudara-saudaranya, bahkan menyediakan tempat tinggal bagi saudara-saudaranya. Di ayat yang ke-10, bergegaslah dan pergilah kepada ayahku, dan kamu harus mengatakan kepadanya, demikianlah Yusuf anakmu berkata, Elohim telah mengangkat aku sebagai tuan bagi seluruh Mesir, datanglah kepadaku, janganlah menunda. Ayat 10-nya, dan engkau akan menetap di tanah Gosen, dan aku akan menjadi berkat denganmu, menjadi dekat denganmu, dan kamu dan anak-anakmu dan anak-anak dari anak-anakmu, dan kawanan dombamu dan kawanan lembumu, dan semua yang kau miliki. Dan aku akan menunjang hidupmu di sana, karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau tidak berkekurangan, engkau dan seisi rumahmu dan semua milikmu. Saudara perhatikan di sini baik-baik. Bagaimana Yusuf mengasihi musuh-musuhnya, mengampuni musuh-musuhnya, begitu juga Daud. Sehingga karena ada pengampunan di hatinya, maka Yahweh angkat Yusuf ke permukaan menjadi orang penting di Mesir. Begitu juga Daud tadi.
Dia dikejar-kejar Saul berkali-kali, mau dibunuh oleh Saul, tapi dia tidak melawannya. Maka setelah Saul meninggal, diangkatlah Daud menjadi raja. Hari ini, kalau engkau diperhadapkan dengan berbagai macam kepahitan dalam dirimu, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah penyakit, jangan bersedih. Ingat, di balik yang pahit itu ada yang manis yang Yahweh siapkan bagimu. Oleh karena itu, belajar engkau menerima segala keadaan, dan engkau yakin rancangan Yahweh tidak ada yang salah bagimu, rancangannya terbaik bagimu, dan pegang itu, dan balaskanlah kejahatan dengan kebaikan, dan selalu engkau mengasihi musuhmu, mengampuni orang yang merugikanmu. Ingat, di balik yang pahit pasti ada yang manis yang Yahweh siapkan bagimu. Biar melalui firman ini, engkau yang merasa terlalu pahit dalam hidupmu, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang memahitkan hidupmu, supaya engkau diberikan yang manis dalam hidupmu. Terlebih utama, kalau kita melupakan yang pahit, bersyukur dengan segala macam, dan hidup manis, pasti dijamin masuk dalam kerajaan surga. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau tanamkan firman ini di dalam hati setiap anak-anak-Mu, supaya berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan siap menerima hal yang pahit yang terjadi di dalam diri mereka, melalui kejadian apapun, supaya mereka belajar melihat rancangan-Mu, tidak ada yang salah dalam diri kami masing-masing. Dan engkau punya janji ya dan amin. Apa yang sudah kau rancangkan pasti terjadi. Kami belajar juga menerima segala keadaan. Kami belajar juga mengampuni orang yang mengecewakan kami, yang merugikan kami. Kami belajar juga mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Kami melihat rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa negara kami, berkati juga gereja-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, ya berkati.